Ini pakai Sudah dilakukan oleh masing-masing god laner. Ya. Dan mereka tinggal nunggu waktu juga ya, karena Nile untuk first itemnya dia main penetration ternyata. Wah, ke gap nih, ada 3 orang dia tersebut. Baloi masih 1 dan juga ada Rockwave. Lejaplah sudah ke altar dikeluarkan tapi tidak sempat untuk memberikan durability tambah. Harus slow tempo dulu buat RRQ. Mereka gak bisa nabrak. Ini yang dilawan adalah Alpha yang punya potensi menang di early to mid. Waduh, Versiknya kejebak lagi dan Rockwave dikeluarkan tapi ada ke altar kali ini. Namun di bagian belakang Kadera hadir untuk bisa memberikan damage tambahan Versik. Lenyap seketika dan mereka menguasai area dari mid. Akankah berhasil ditumbangkan karena Kadera berfokus untuk bisa menumbangkan altar Tartar sabut. Tapi pertempuran terjadi, altar Tartarnya tumbang. Namun pertempuran terjadi, Clay-nya lenyap. Hanya ada sepersekian detik saja sebelum Clay bangkit kembali. Dan ini kembali terjadi sendirian untuk ketiga kalinya walaupun ada cloud altar tapi out Punya of power di early game. Basic aman membuat dia jauh lebih sustain. Waduh, ini Versik entah harus, ini seperti biasa dia yang ngebuka map kan, dia yang ngebuka. Cuman dari tadi mapnya salah selalu Baloi. Baloi dibalaskan kali ini. Yep, dan itu menjadi satu buah informasi, tidak ada Wave Dragon. Versiknya mau coba untuk cari informasi purple buff milik dari Nile, tapi dengan tidak adanya lagi follow up, dipaksa untuk mundur sehingga mengurungkan niatnya kembali dan swap lane sudah dilakukan. Kadera bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan kembali objektifnya. Dan nampaknya Turtle kali ini sudah mulai di setup. Wah, Aboy di bagian belakang hampir kejebak, tapi ternyata sedikit lagi yang tersiap. Banana berhasil langsung dihilangkan, hanya saja itu memberikan sedikit waktu agar Turtle-nya bisa diamankan oleh pemain dari RRQ. Tapi Luke langsung pada di bagian depan, sedikit lagi yang tersisa, ada Kuatan langsung dikeluarkan. Hey, Naomi lejap pula dia tersebut. Dan juga ada satu player tambahan di mana Clay-nya menghilang pula dan Versik menjadi korban tambahan Gig. Mengamuk. 4 player yang hilang, sangat-sangat unpredictable ya. Tiba-tiba dia bisa ada di belakang. Dan entah kenapa setiap ada siapapun yang masuk lagi. Wah, Banana pun Waduh. sekarang. Banana. Satu persatu loh. Satu persatu yang masuk dipunish. Dan entah kenapa setiap rerumputannya ya. Pastilah, tapi hey, ada Way of Naomi dikeluarkan ke altar di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Luke-nya masih ada flicker dan selamat pergi dari tersebut. Tapi Aboy-nya berhasil dihilangkan, Kamidana berusaha untuk mundur. Tempatnya berbeda, dikejar habis-habisan. Banana berhasil mendapatkan Luke. Digunting jalur pulangnya dan nampaknya Baloyski tertabrak. Oke, Baloyski kehilangan momentum. Rockwave-nya dikeluarkan pula, tapi masih ada 4 player tepat di belakangnya. Spiral apa dikeluarkan pula Banana. Harus mundur kali ini. Dan ini dia potensi dari Banana yang bisa selalu mengejutkan dari arah lini belakang. Di saat look-nya hilang. Dan juga dengan keunggulan gold seperti ini Kaditanya juga. Sini Romer yang punya damage ya, Divine Glaive ada. Buset, Wave Dragon-nya connect langsung Baloi. Baloi pun lenyap. Ya, dan itu kita bilang tadi bahwa ini adalah Romer yang punya damage yang berarti dia nggak punya defense. Wah, ini bakal coba untuk maksa Bestari tengah atas kah? Oke. Wih, Skylar-nya sakit banget tadi, damage yang masuk dari tubuh Kadera. Wah, ini masih bisa dipertahankan. Masih coba untuk tarik ulur dulu. Ada seorang Luke yang didelegasikan di arah bawah tapi Wave Dragon. Wave Dragon dikeluarkan, tidak ada follow damage di area tersebut. Naomi kehilangan Immortal tapi ada Cloud area tersebut masih sempat terkena impact ya. Aboy pun harus mundur tapi Skylar sedikit lagi yang tersisa. Bahkan Balonya mulai maju bagian Versik. Versik pun lejap tapi Kadera dan juga Nile mencoba untuk bisa mengejar lagi pergerakan dari Skylar. Penetrasinya dikeluarkan tapi Banana coba lihat di bagian belakang sneaky peeky mencoba untuk bisa mendapatkan. Tapi ada yang langsung dikeluarkan. Badar mendapatkan balasannya. Sebuah respon yang cepat dengan Wind of Nature yang menyelamatkan. Ya, kalau terlihat dari beberapa player, Baloi terlihat paling belakang. Bahkan dari Kadera, mereka mengantisipasi adanya orang yang nge-sandwich. Tapi Luke ya, sedikit lagi Apitrisa masih ada immortal dalam tubuhnya. Dan ini special langsung dikeluarkan ke altar kali ini. Dikeluarkan pula dengan ada Yellow, tapi Clay-nya berhasil langsung dilenyapkan. Ada 20 detik lagi sebelum Clay-nya kembali lagi bersama dengan rekan-rekannya satu wave. Minion di bagian bawah pun siap untuk membantu pergerakan Gig. Mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Hanya ada 4 player dimiliki oleh RRQ. Mulai maju ke bagian depan. Ada Banana siap untuk mengatakan damage-nya. Tapi efek tone membuat Banana tidak bisa bergerak di atas tersebut. Bahkan di bagian atas. Ada satu wave minion lagi mulai masuk. Mereka semua siap untuk langsung berfokus mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama. Dan ada nomor dimiliki oleh Luke. Tapi Naomi langsung lejap. Play-nya harus mundur ke bagian belakang. Speedy Live diaktifkan pula oleh Skylar. Dan satu wave minion mulai masuk pula. Kadera tidak back slow tapi langsung terfokus. Karena game yang pertama menjadi milik dari Gig. Gig Fam berhasil untuk bisa mendapatkan game yang pertama.
snowballing effect yang mereka bisa pertahankan dan satu kunci adalah menghentikan mobilitas tinggi yang dimiliki oleh RRQ dan itu menjadi domino effect yang besar sehingga RRQ tidak bisa mendapatkan momentum kemenangan mereka. Yap, nice draft dari Big Fam tadi. Dimana di last pick mereka mengeluarkan Alpha ya, dan ternyata pick tersebut mereka bisa bermain agresif, mereka bisa selalu Berarti jungle-nya di Fredrin. Jungle Fredrin. Oke, jadi ini akan memilih untuk bermain objektif sembari berusaha sudah memiliki level 2. Ya, dan Versik sudah menggunakan 1 poin retribution ya. Sama-sama sudah menggunakan poin retribution. Tapi Baloy sendirian. Pomnetur menempelkan satu pasif yang dia miliki tapi ditabrak. Baloy! First blood. Wah, ini punishment yang memang sudah harus Lihat nikmat banget, tapi di area yang berbeda look ya. Sudah level 4 pula Banana. Sedikit lagi SP yang dia miliki, tapi dia masih punya satu quick side guard untuk bisa menambah lagi SP yang dia punya. Rockwave dikeluarkan, tapi satu pancernya plus tadi Tonros. Nail sedikit lagi epitisan. Nail berjalan kaki dia tersebut akan tidak berhasil. Ada efek tonnya dikeluarkan, ternyata Nail pun masih berhasil selamat. Tapi di tempat yang berbeda, Clay menjadi korban. Yap, Nail masuk dengan HP yang gak terlalu banyak dan satu buah retribution yang memang hanya mencari informasi. Tapi Baloy Ski. Waduh, ketabrak hanya saja masih memiliki power of nether. Baloy masih selamat di area tersebut, tapi Aboy tepat bertemu oleh beberapa player. Aboy flicker Rockwave ditabrak satu wild charge pula, tapi Clay-nya masih berhasil bertahan di area belakang. Tapi barusan ada satu phantom execution masih gagal, malah Nailnya yang lejap. Yap, dan itu masuk terlalu dalam ya dari Nailnya pun. Udah gak ada puncture, dia bisa masuk tapi gak bisa keluar. Dan gimana tadi dari Banana yang langsung menabrak ke lini belakang, tapi Baloy Ski bakal coba untuk dipegangin. Oke, Baloy masih bertahan loh. Baloy masih bertahan sampai bawah loh Om. Iya, bener-bener di Unggul lagi terlihat dari kedua belah gold laner. Satu level diunggulkan di atas dari Kadera. Tapi sejauh ini masih belum ada pick off nih ke arah gold, tapi Naomi Wow, Naomi-nya tidak kena lagi. Baloy sedikit lagi EP tersisa. Dan mereka makin dipukul mundur, hanya sekarang Kadera satu hit terakhirnya masih bisa digocek oleh Skylar. Yap, dan ini pemanfaatan dari barrier ya yang bisa mengganggu juga, bisa nge-cancel juga. Wah, tapi wow, bagus banget. Dan juga Tyler Renca connect. Nail pun langsung lejap, tidak ada pengampunan untuk Nail di area tersebut. Dan Baloy terkena efek tahunnya. Baloy dengan satu bar yang dia miliki mencoba untuk bisa menahan Versik agar tidak kemana-mana. Kadera mulai hadir menantarkan damage-nya. Ada penetrasi dikeluarkan Versik pun lejap pula di area tersebut. Naomi pun harus mundur. Yap, Tadi itu ini untuk Skylar dan dia sudah memiliki satu heptasis. Waduh, tempatnya berbeda. Baloy tone part memory. Lejap Baloy. Yap, dan itu dia ya. Yang kita tahu Grok ini sangat-sangat lemah terhadap magical damage. Damage dari Valentina sendiri. Jadi mungkin bakal dipending terlebih dahulu untuk Waduh, wild charge dikeluarin langsung tapi ternyata tidak ada power damage di area tersebut. Dan Baloy sendirian tidak bisa melakukan apapun. Yap, dan itu sebenarnya ada satu momen yang bagus banget juga ya. Wacaca kena 2 orang, tidak ada follow up lagi dan balik lagi. Grok yang sangat lemah dengan magic damage bisa langsung di meltdown dan dihilangkan dengan begitu cepat. Dan Brave Fighter yang miliki masih bisa keluar dan juga selamat pergi dari betaran yang dimiliki oleh RRQ. Wap, dan bahkan Nail pun harus hilang untuk ketiga kalinya. Pergerakan yang benar-benar dihentikan. Mencoba untuk masuk tapi gak dikasih jalan keluar. Ya, dan bahkan combo play sudah jalan. Wow, itu kena lagi dong Baloy. Masih selamat untuk kali ini tapi satu Rockwave sudah dikeluarkan. Langsung nabrak terkena ke arah Luke. Akankah Luke yang mau memberikan perlawanan, tapi Baloy gak banyak lagi HP yang dia milikin. Wow. Ambil oleh Skylar. Wow, tapi audience prediction ya 83% dengan ada keunggulan sekarang. Again. Oke, again dikeroyok sudah Baloy. Wild Charge dikeluarkan dan Baloy masih berhasil selamat, tapi Versik hadir untuk bisa memberikan tekanan tambahan di mana purple buff-nya belum menjadi milik siapapun. Yap, dan banyak banget resource yang keluar ya. Ada wild charge, ada flicker, dan ini akan menjadi informasi. Depan ya, Nail mau pergi ke arah mana? Belum memiliki puncher, seperti akan ada 2 orang. Tonros pula Banana siap loper ke ranking Centrum, tapi tidak bisa. Tornado terlebih dahulu langsung dikeluarkan Skylar. Sedikit lagi bisa di tempat yang berbeda. Tempat memory dikeluarkan pula. Ranking Centrum ditabrak. Wild charge kali dikenal langsung ke arah 2 orang, tapi Banana masih berhasil kabur dengan satu flicker yang dia miliki. Yap, perbedaan dari gold laner 3 level Om Wawa. Waduh. Yep.
terlalu jauh dan memang besar sekali. Dan bahkan lihat tim fight-nya diladenin oleh RRQ. Masih diladenin loh, Versik masih mengejar siapapun yang ingin masuk ke dalam area defensif yang mereka miliki. Dan barusan Power Network gak berasa banget untuk Versiknya. Ada Banana di bagian belakang, siap untuk mengatakan damage dan juga dengan desa tornado yang dimiliki. Tapi pergerakan dari Clay-nya pula membuat mereka bertiga berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan dan juga Luke lejap dengan adanya tabrakan dari Tyler Revenge. Naomi. Ini bertukar ya. Di game pertama kita lihat RRQ yang terlebih dahulu, tapi dari RRQ mereka sedang memanage terlebih dahulu dari segi wave minionnya, sehingga Lord pun sudah masuk di area bottom lane. Yep, Nail tadi mencoba ya untuk langsung pancar ke depan, tapi masih ada backupan yang bisa dihasilkan oleh Naomi begitu baik hingga membuat Skylar-nya pun aman, tentram, damai. Tapi di sisi yang berbeda ada beberapa base yang sudah hancur, bahkan semuanya sudah hancur pula. Ada satu wild shot tadi connect langsung ke arah beberapa player, tapi mendarat Baloy-nya pun harus mundur kembali. Pertempuran masih terus terjadi, Faisal connect langsung ke arah tubuh dari Clay. Ada sebuah kemajuan langsung dikeluarkan juga oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek, di mana Versiknya tertinggal sendirian di bagian belakang. Luke-nya beserta dengan rekan-rekannya berhasil. Dan Big Fam ya sekali lagi mereka harus bisa berani bermain seperti tadi, nabrak belakang. Konsil. Buset itu Naila mau kemana tuh? Bottom execution yang gak bisa dikeluarkan dari tadi. Sekalinya keluar tepat berada di depan, efek down yang begitu menyakitkan. 3 kali usaha dari Phantom Execution benar-benar ditahan dengan banyaknya crowd control yang dimiliki oleh RRQ, sehingga Nile pun harus terpunish untuk kelima kalinya. Dan Geek Fam mereka masih memutar strategi gimana caranya untuk defense dan menemukan winning moment mereka. Ya, dikarenakan memang dipegang banget sih tadi buat lem solonya, dan ini bisa ditabrak loh. Ya, Benetres dikeluarkan pula. Naomi di bagian bawah, setengah bar HP lagi masih tersisa. Immortal belum pecah pula. Wiswi di tempat yang berbeda. Kadera, WOI udah langsung diaktifkan. Bahkan ada sebuah backupan, tapi Clay mendadak hadir untuk bisa memberikan sebuah backupan, namun Raider rapatnya masuk ke dalam tubuh dari Clay. Dan itu menjadi satu pick off yang mahal juga, di mana RRQ hanya bisa mendorong dengan 4 player saja. Yap, ini dia Benetres dikeluarkan kembali. Versik, Baloy-nya pun langsung lejap. Untuk Lord-nya bergerak masuk ke bagian depan. Kadera belum lagi menukar senjata karan di virus, di mana Lord-nya pun masih bisa bertahan sedikit lagi yang tersisa. Ada beberapa wave pula yang dimiliki oleh pemain yang dimiliki oleh Geek untuk bisa bertahan lagi ke arah base-nya. Tapi Versik mencoba untuk mengejar lagi ke arah dari Aboy-nya pun hilang di bagian bawah. Hanya Denial dan juga Kadera untuk bisa mempertahankan base-nya mereka miliki. Pentak Execution dan WOI diaktifkan pula oleh Skylar, tapi web minionnya masuk dan harusnya game menjadi 1-1. RRQ memaksa Geek Fam untuk bertanding kembali di game yang ketiga. Dengan adanya sebuah agresivitas yang memang dimiliki Clay ya. Ada Clay dan juga dengan draft yang dipakai oleh Geek sebenarnya ya. Mereka memaksimalkan atau berusaha untuk memainkan Assassin sebagai jungler mereka. Dan ternyata pola pattern dari Assassin ini terbaca bagi RRQ sendiri. Yap, Invasi ada, gangguan. Saber Alpha. Wah. Oke. Saber Rom. Wehehe. Yang satu bisa menghilang, yang satu bisa mengangkat. Tapi Waduh, dan ini dia satu yang terakhir, Baloy pun langsung lejap dari tersebut, tapi Nael mendapatkan begitu banyak gangguan. Luke pun harus hadir untuk bisa memberikan bantuan yang begitu berarti. Ada 2 player dari Geek Fam yang langsung lenyap di early game ini. iya, dan kali ini dari Banananya sudah mencoba untuk mundur, tapi Luke, wow! Oke, Luke pun menjadi korban dari 3 player di area dari Orange Buff aja yang memang sudah hilang. Yap, dan sebenarnya ini Flying Sword juga bisa buka vision ya? Bisa kan? Bisa, tapi dia itu tipis banget ya kalau kita bicara kenapa Saber jarang dipakai sebagai roamer. Dia flickernya biasanya untuk ngejar ke belakang. Yep. Setidaknya dia berani tuker untuk bisa dapetin hero-hero core yang ada di belakangnya. Itu yang udah pernah dibawain juga sama Geek Fam. Wah, Petrify! Connect! Hilanglah Saber dia tersebut, bahkan di area tengahnya Aboy dikeroyok oleh 2 dari early game-nya Skylar, jangan sampai bisa dapat farming seperti di game yang kedua. Waduh, Petrify dan juga Rockwave langsung dikeluarkan Clay. Begitu baik combo yang ia lakukan. Yap, dan itu adalah sebuah momen yang penting juga ya. Jungler dari Geek Fam sudah hilang.
Oke, ada satu pergerakan. Spiral Alpha langsung dikeluarkan pula. Pertempuran terjadi. Rada Rapati. Shutdown pun tercipta 1 poin kill. Tapi Naomi ketahuan posisinya. Ada Skylar pula di area tersebut. Guna untuk bisa memberikan bantuan. Tapi HP. Dan sejauh ini kita melihat Baloi belum dapetin kesempatan. buset dah itu dia. Satu triple sweep tadi langsung dikeluarkan. Klaynya pun langsung lenyap Baloi. Masih sempat untuk pergi. Asura Aura gak kena pula. Nih Virus Passion dikeluarkan. Orbital Sword. Ada yang menghentikan Banana loh sejauh ini. Banana bakal bebas ya, karena sementara fokus dari Nail ya jelas ini untuk menangin tim fight timnya terlebih dahulu, bukan untuk menumbangkan Banana seorang diri. Yep, sementara itu di bagian bawah coba lihat Skylar dan satu yang terakhir. Skylar pun langsung hilang tapi Naomi hadir guna untuk bisa membalaskan keadaan. Nih Virus Special langsung dikeluarkan Naomi. Masih berhasil kabur lagi dengan smoke bomb yang dia miliki, tapi Naomi mencoba untuk sneaky picky kembali lagi memberikan sebuah balasan tidak. Dengan consecration. Oke, ini dia Luke ya. Langsung terjebak kalau ada Skylar dengan Speedy Leg yang udah diaktifkan pula. Tapi Luke, belum lagi ada Garukan di bagian belakang. Nah itu, Luke gagal. itu yang sudah dibahas juga sama Mama ya. Baru aja dibilang dan akhirnya terpick off walaupun memang akhirnya di mirror. Wih, ada satu lagi pergerakan triple sweep tapi malah Baloi pula yang menghilang dia tersebut karena satu purify tadi yang digunakan. Belum lagi penetrasinya dalam sendiri yang begitu saja tapi Banana bersama dengan Versik dan juga Naomi plus dengan adanya ini belum lagi untuk dari masing-masing player belum ada yang mau maju, namun untuk sekarang Versiknya sudah pasang badan, belum lagi Luke. Langsung mundur sedikit Asura Aura Banana pasang badan di depan pula, tapi Naomi tempat yang berbeda. Ke spotkah posisinya karena pertempurannya masih terus terjadi, masih saling tarik ulur. Ada Banana pasang badan pula, tapi Skylar Klaynya pun ketahuan di dalam rumputan. Ada satu lagi pergerakan di mana cybernya, namun Rockwave dikeluarkan pula. Guna untuk bisa mempertahankan dirinya berada di area tersebut. Tapi tidak ada Petrify sehingga itu hanya efek pengisiran mundur aja, tapi Naomi sudah hadir di arah belakang dan men-trigger flicker dari Luke. Baloi skinya pun tidak punya HP yang terlalu banyak sehingga itu adalah space kembali yang tercipta di mana RRQ bisa meng-secure Lord yang pertama. Oke, tarik ulur yang sangat panjang. Baloi skin kalau Lethal Ignition ini akan langsung aktif ya, karena triple sweep kan dapetnya 3 kali. Oke, Baloi ketahuan satu hit lagi. Decimate. Lenyaplah sudah Baloi. Dan poking terhadap Lord in Henge. Ya. Wow, oke ini agak sulit sih kalau mau team fight. Wah, Luke kehilangan HP banyak banget dengan pergerakan di mana tadi. Untuk Baloinya langsung maju ke depan di mana untuk Skylarnya masih berhasil selamat. Bahkan kali ini Aboy Luke udah langsung menghilang dengan sangat cepat di bagian belakang Versik. Sendirian ada Rotary yang udah dikeluarkan oleh Alpha. Rada Rapati nggak kena karena siapapun. Follow up. Waduh, langsung itu di bagian bawah triple sweep dikeluarkan pula. Sedikit lagi Avi terus dimiliki oleh Natalia, tapi Natalia berhasil langsung membalaskan keadaan. 4 melawan 5. Natalia masih ada di bagian belakang. Banana pasang badan Luke ya. Langsung mencoba untuk bisa memberhentikan beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari RRQ. Tapi Nael belum juga mengeluarkan ke arah spiral alfanya. Mereka hanya melihat dari kejauhan dan Naomi Rada Rapati membuat Naomi pun lejap di area tersebut. Ya pertukaran menjadi tidak adil ya untuk kali ini karena base turret dari Geek Fam pun sudah Bahaya. Oke, dan Ketahuan. Baloi. Ketahuan satu buah lagi triple sweep dan hilanglah sudah pergerakan dari Naomi. Namun Baleski pun akan hilang dalam beberapa saat ke depan. Wah, Lenyap. di flicker langsung sama Skylar menjadi pembalasan kehilangan kedua belah roper, tapi untuk kali ini Lordnya pun masih belum terdefense. Yap, Klaynya setengah HP yang dia milikin. Mulai aja, akankah untuk sekarang Rockwave mau dikeluarkan, tapi Banana harus mundur ke bagian belakang terlebih dahulu. Luke-nya pun masih bisa bertahan di area tersebut, tapi satu orang berhasil tertangkap di mana Versik. Tapi portal terpecah, Klaynya berhasil dilakukan. Versik satu terakhirnya masih bisa membuat diri pun selamat. Namun untuk sekarang malah langsung menghilang Skylar. Dilompatin oleh Dino, satu terakhir dari WON diaktifkan oleh Skylar. Yap, Wind of Nature diaktifkan tapi base yang terekspos kali ini masih menjadi fokus untuk Hadera. Untuk bersih-bersih terlebih dahulu, tapi mampukah kedua player ini bertahan karena Super Minion sudah berjalan? Oke, itu dia. Ada pergerakan di mana Banana kali ini mulai aja mencoba untuk memberikan distraction di bagian belakang Skylar. Sepertinya mereka terlambat dan kehilangan momentum untuk bisa nge-end game ini langsung. Yap, tapi Skylar masih nunggu nih ya. Skylarnya masih nunggu, tapi Banana sekuat itu untuk bisa menahan. Oke, Banana gak pecah tapi immortalnya. Baru saja ada WON. Baloi, akankah dia sempat untuk bisa mengangkat langsung pergerakan ke arah Skylar, tapi pada berbeda ada shutdown yang dilakukan. Wah,
What? Ini, wah tapi Super Minion ini masih lagi-lagi menjadi PR. Oke, masih ada Kadera dengan Bennett Rage juga. Sudah muncul, Magic Sentry dibuka. Waduh. Weh, ketahuan. Weh, Baloi Lejap Renner Apati gak kena masuk ke dalam tubuh dari Clay. Berarti untuk sekarang kuantitas dari Geekpam berkurang. Mereka hanya berempat. Ya, kekhawatiran dari RRQ akan sedikit berkurang ya dengan adanya teror dari triple sweep. Dan Clay yang benar-benar sigap banget, responnya cepat banget untuk bisa melakukan Petrify dan juga Roveve-nya. Menghilangkan Baloski dan bahkan dia punya Thalasphobia. Pasif yang mereka sebenarnya dari Wah, banana. Ada satu Winter Titan udah langsung dikeluarkan. Tapi Banana pun masih berhasil sama dia tersebut. Aboy mau maju ke bagian depan. Look ya, Naomi berhasil langsung dihilangkan pula. Kankah mereka mau beradu untuk bisa mendapatkan lagi karena satu Lord ini. Karena Nail yang mulai maju ke bagian depan. Rotary dikeluarkan di bagian belakang. Look-nya kehilangan Immortal. Tapi Kadera mulai maju dan juga mengatakan damage begitu mematikan. Tapi Aboy mendadak langsung aja mengubah Decimate menjadi miliknya. Dan untuk kali ini pergerakan skala pun langsung menggila. Tapi Versing menjadi korban pula. Oke, tapi Geekfam mereka nggak bisa memaksimalkan adanya Snatch Push karena masih ada dorongan dari wave minion di arah top dan middle yang menjadi PR mereka terlebih dahulu. Tersisa Banana sendirian. Wow. Ini bisa di straight push mungkin untuk Geekfam kalau mereka mau ambil base turret. Kalau mereka mau main safe, yes mereka bisa ambil Lord ini. Karena ini ada Lord involved. Mereka menggunakan dua opsi Om ya. Satu di Lord, satu nge-push. Ya, bisa solo Lord juga ya dari Nile-nya dan power. Dorongan dari Kadera yang bisa langsung menghancurkan turret demi turret. Dengan Bennett yang sekarang digunakan dan Banana pun nggak cukup untuk mendefense. Yap, hanya ada beberapa second lagi. Akankah mereka sempat untuk bisa langsung mendapatkan kemenangan? Di mana sekarang Banana langsung lejap. Tapi dua orang. Geek menghancurkan. Geek mendapatkan kemenangan dari tim yang udah berada di puncak. Geekpam, thank you.